Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana cara mengontrol marah dengan 5 benar minum obat. Tentu ini sebenarnya sudah Bang Jai jelaskan juga di bagaimana cara mengontrol halusinasi. Tetapi sangat penting diketahui juga bahwa ODGJ harus tahu, keluarga harus tahu, caregiver juga harus tahu kenapa 5 benar minum obat ini juga perlu diajarkan pada ODGJ yang mengalami marah-marah ya. Nah, tentu ketika sudah tahu ya harapannya ya ODGJ ini mempunyai motivasi yang baik, mengontrol halusinasinya atau mengontrol marahnya dengan minum obat yang benar ya, sehingga patuh minum obat. Oleh karena itu, supaya lebih jelas silahkan simak sampai akhir, jangan lupa ya subscribe yang belum subscribe dan berikan like serta komentarnya ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cara mengontrol marah dengan 5 benar minum obat? Ya, cara yang dilakukan oleh orang yang sedang marah dan kesal ya, mungkin juga ada riwayat mengamuk ya, atau habis dirawat di rumah sakit dan mendapatkan obat tentunya dengan cara prinsip 5 benar. Benar orangnya, benar obatnya, benar dosisnya ya, benar caranya ya, benar waktunya ya. Nah, tentu tidak hanya cukup hafal 5 benar itu, perlu juga tahu tujuan, alat, serta bagaimana cara mempraktekkan ya. Nah, ketika sudah tahu pengertiannya, tujuannya apa sih sebenarnya kok ODGJ harus tahu tentang obatnya? Terkadang ya banyak sekali ODGJ yang tidak menyadari dirinya sakit karena apa? Tidak tahu bahwa dia mempunyai masalah kesehatan mental atau masalah kesehatan jiwa, dan apa yang dialami itu hal yang wajar, bukan sebuah masalah yang perlu diatasi, bahkan harus minum obat. Sehingga ini kan akan membuat resikonya lebih tinggi mengalami kekambuhan karena putus obat ya. Nah, kalau tahu obat yang diminum itu secara persis ya, tentu akan mendorong ODGJ ini tetap mempertahankan minum obat ya. Nah, sebenarnya ya di rumah sakit itu ya sudah diajarkan obat yang diminum, tapi mungkin caranya saja yang kadang-kadang belum tepat ya, belum maksimal mengajarkannya, sehingga ODGJ tidak terlalu tahu persis tentang apa yang dijelaskan. Apalagi saat itu bisa jadi ODGJ ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, rasa kesal, marah itu masih ada, sehingga pada akhirnya tidak bisa menerima informasi dengan baik atau penjelasan dengan baik ya. Nah, tujuannya yang pasti adalah kalau sudah paham, mengerti tentang obat yang diminum ya, tentu akan membentuk sikap mendukung. Oh ya, minum obat itu ternyata penting ya. Oh ya, ternyata obat yang saya minum selama ini berdampak baik pada tubuh saya. Nah, sehingga sikap mendukung ini akan membangun motivasi yang tinggi, akan ada upaya untuk mencari, upaya untuk melanjutkan ya, upaya untuk sembuh dan pulih dengan cara minum obat teratur, karena motivasinya tinggi ya. Dan yang jelas ketika diberikan obat sama keluarga atau caregiver juga nggak marah-marah karena dia sendiri merasa butuh ya. Nah, sehingga ketika ini terjadi ya kepatuhan minum obat itu akan teratasi, dan tentu marah-marah yang sering dirasakan itu akan dibantu terkendali, menurunkan rasa jengkel, marah, kesal itu akan terkendali ya. Nah, cuma diingat juga bahwa obat ini tidak sanggup menyelesaikan masalah yang membuat dia marah-marah atau kesal. Ini yang harus dipahami oleh keluarga maupun caregiver. Kalau memang ada upaya untuk
Bagaimana supaya tidak terjadi marah-marah lagi? Ya tidak cukup hanya dengan minum obat teratur saja, tapi sebenarnya kenali apa yang sebenarnya membuat ODGJ ini marah, kesel gitu, dan akhirnya ngamuk. Nah, harus dibantu pelan-pelan menyelesaikan masalah itu. Dan ini sudah Bang Jo jelaskan juga di video-video sebelumnya, bahwa sangat penting kita tahu kenapa ODGJ menjadi ngamuk atau marah-marah. Kalau memang karena faktor orang lain, ya harus dibantu menyelesaikan masalahnya itu. Nah, sekarang apa sih yang dibutuhkan? Ya tentu obat yang diminum atau yang diresepkan dokter, ya, sama alat yang dibutuhkan untuk minum obat itu. Misalnya kan pisang atau nasi atau mungkin gelas berisi air putih, bisa saja, ya. Yang penting kalau ada minum obat, ya dia menyediakan sarananya sendiri untuk minumnya itu dengan cara apa, ya. Nah kemudian langkah-langkahnya gimana? Ya tentu kita harus tahu dulu, menjelaskan dulu benar orangnya. Jadi yang dimaksud benar orangnya itu, kalau sedang minum obat, ya kalau di rumah dilihat etiketnya itu, apa benar itu sesuai dengan namanya dia, dicek lagi, dibaca. Atau kalau nggak bisa baca, bisa minta tolong keluarga atau caregiver untuk membacakan sesuai tidak. Kalau sama berarti ya betul itu obatnya dia, ya. Jangan minum obat itu obatnya orang lain, tentu kebutuhan dan dosisnya beda, ya, seperti itu. Kemudian benar orangnya, kalau di rumah sakit ya bisa nanya si ODGJ ini, ya, apa ini benar obat saya, dicocokkan dengan gelang identitasnya, ya. Nah, benar obatnya, tentu benar obatnya itu harus dijelaskan mana yang sebenarnya bisa mengurangi gejala-gejala marah atau kesalnya dia. Misalnya nih, ternyata dia dapat diazepam, ya. Nah, ini obat, ya, bentuknya apa, warnanya apa, kemudian ini namanya diazepam, fungsinya apa, untuk membuat rileks, nggak tegang, ya, sehingga rasa kesal, marah itu berkurang dan bahkan bisa membantu untuk tidur, kan gitu. Kalau memang dapatnya diazepam. Kalau dapatnya clozapine, ya, oh ini bentuknya misalnya kuning, ya, bentuknya tablet, warnanya kuning, namanya clozapine. Nah, ini gunanya atau fungsinya untuk membantu mengendalikan aktivitas motorik, jadi agak jauh lebih tenang, ya, duduknya bisa tenang, ya, tidak mondar-mandir, ya, wajahnya juga kelihatan rileks, kemudian otot-ototnya juga rileks, ya, nggak tegang lagi, sehingga dia bisa tidur, ya, efeknya ke tidur juga, ya. Nah, karena itu kan juga tanda-tanda marah, orang mondar-mandir, wajahnya tegang, ya kan, tidak bisa duduk tenang, ya, kalau bicara itu ngegas, ya, intonasinya naik. Nah, juga ada obat yang tablet warnanya pink, ya, namanya haloperidol, itu juga sama, bisa membantu, ya, mengurangi agresivitas, agitasi, ya, rasa tidak nyaman, aktivitas motoriknya itu tidak terkontrol, itu bisa dikendalikan, ya. Nah, tetapi kembali lagi tentu tidak bisa menghilangkan masalah yang membuat dia marah, ya, kecuali kalau marah-marahnya itu ya karena pengaruh dari halusinasinya atau dari wahamnya, mungkin bisa untuk membantu penyebabnya. Tapi kalau penyebabnya karena orang lain, ya tidak bisa, ya. Nah, kemudian benar dosisnya. Benar dosisnya ini kan harus dilihat dulu, dia minum berapa kali sehari, sekali minum itu berapa tablet, kemudian satu tablet berapa miligram, kemudian karena dia minum 2 tablet sehari, kalau dapat 5 miligram haloperidol, maka sehari dapat 10 miligram. Tentu tidak boleh menambahi atau mengurangi dosis yang sudah ditetapkan, ya, nanti hasilnya tidak optimal. Nah, itu yang juga harus disampaikan, ya, sehingga pasien itu ngerti maksudnya.
yang dibutuhkan itu bisa jadi beda dengan yang lain. Kalau memang dirasa dosis yang diberikan dokter itu tidak sesuai dengan kebutuhan dia, masih ada muncul gejala dan sebagainya, ya dikontrol berikutnya, harus dikomunikasikan, dibicarakan dengan dokter yang memberikan obat, atau mungkin akan ganti obat, atau dinaikkan dosisnya, atau dinaikkan frekuensi minumnya jadi 3 kali, ya nanti dibicarakan baik-baik ya. Nah, kemudian ketika bicara tentang waktu minum obat, ya tentu perlu dibicarakan bahwa oh ini 2 kali, berarti kalau di rumah sakit itu kan 7:30 sama 7:30 malam, jadi jangan 7:30 sama jam 4 sore. Nah itu kecepetan ya. Kalau obatnya memang clozapine, ya tidurnya awal jam 18 mungkin udah tidur, jam 9 tidur, nanti jam 3 udah bangun, nggak bisa tidur lagi. Nah karena terlalu awal minum obatnya ya. Nah berikutnya adalah benar caranya ya, tentu sini mudah ya, dan kalau pil ya diminum ya di ini. Nah kemudian ketika memang ya sudah tahu 5 benar minum obat, maka juga perlu dijelaskan dampaknya jika putus minum obat. Tentu gejala-gejala yang sudah hilang terkontrol itu akan muncul kembali, kecuali bisa mengatur kegiatan hariannya sehingga nggak kelelahan, dan tentu juga bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Sehingga mestinya selain minum obat teratur, belajar bersosialisasi, menemukan orang yang tepat untuk bisa diajak bercerita atau berkeluh kesah. Syukur-syukur bisa dapat solusi atau bisa ngasih solusi orang itu. Nah itu sebenarnya seperti itu ya. Nah sehingga kalau memang itu terjadi ya marah-marah, kesal, atau hal-hal buruk yang dilakukan sebelumnya itu ya harusnya tidak terjadi lagi ya. Kalau terjadi lagi berarti ya belum mampu mengatasi rasa marahnya dia. Kalau diulang-ulang terus ya, sampai kapanpun ya, namanya pola marah itu kan akan sama kalau tidak diperbaiki dan tidak diganti. Obat itu kan hanya nahan emosi saja supaya nggak mudah emosi ya, tetapi untuk mengganti perilaku marahnya dia dari yang jelek ke yang baik ya, dari yang suka banting piring kepada mau cerita pada orang lain, itu kan harus latihan ya. Orang lain harus memfasilitasi dan membantu, nggak bisa ditinggalin begitu saja ya. Itu kira-kira ya. Dan ketika perawat mengajarkan ya harusnya dijadwalkan latihan lagi supaya lebih paham, paling enggak 2 kali, dan didampingi, ditanya, kalau belum jelas ya dijelaskan ulang, suruh praktek, sehingga tentu akan semakin jelas. Dan ketika pulang dia selalu akan ingat apa yang sudah dipelajari. Nah keluarga tinggal meneruskan, tapi permasalahannya kan tidak terjadi seperti itu ya. Diajarkan 5 benar minum obat sekali saja, itu pun caranya mungkin kurang maksimal. Setelah pulang lupa, apalagi keluarganya juga nggak tahu apa yang dilakukan dengan obat yang diminum itu. Hanya diajari bahwa harus minum obat 2 kali jam berapa, tapi tidak tahu bagaimana caranya mendampingi minum obat yang benar, dan seandainya sulit minum obat apa yang dilakukan. Itu saja kira-kira, semoga manfaat. Sampai ketemu lagi.